Oke anak-anak sekalian, mari kita bahas kelanjutan dari part 1, yang mana kita membahas tentang possessive pronoun. Tadi yang part 1 kan kita jelaskan tentang perbedaan differences between subject and object, perbedaan antara subjek dan objek. Nah kali ini saya akan menjelaskan differences between possessive adjective dan possessive pronoun. Nah, possessive adjective itu penggunaannya diletakkan sebelum kata benda. Apa itu possessive adjective? Ada yang my. Kalau subjeknya kan I, objeknya me. Lah, adjektifnya my. Kemudian ada your, ada their, ada our, ada her, ada his, ada its. My artinya saya, asal kata I. Tapi ini khusus dihubungkan dengan benda. Kemudian ada you, subjek. Maka adjektifnya, possessive adjektifnya kita pakai your. Tidak boleh pakai you, tapi kita harus pakai your. Nanti your ini yang dihubungkan dengan benda. Kemudian mereka itu they. Maka possessive adjektifnya pakai their. Lah their ini dihubungkan dengan benda. Kemudian we itu nama subjek. Lah possessive adjektifnya kita pakai our. She itu subjek, possessive adjektifnya kita pakai her. He nama subjek, possessive adjektifnya kita pakai his. It itu nama subjek, possessive adjektifnya pakai its. Nah, bagaimana kita pemakaian dengan my? Dikatakan my, your, their, our, her, his, its. Ini kalian harus hafal. Nama-nama adjektif apa possessive pronoun adjektif? Ya my. Dihubungkan dengan benda. Benda itu ada dua, ada benda mati, ada benda hidup. Benda mati itu yang kalau kita tidak memegang, kita gerakan ya tidak akan gerak. Namanya benda mati. Contohnya apa? Buku, pulpen, papan tulis, ya, termasuk nama-nama kendaraan. Itu kalau nggak digerakkan tidak akan gerak. Itu makanya namanya kata benda yang mati. Ada yang hidup itu ya termasuk bunga, nama-nama jabatan-jabatan, ibu saya. Jadi kan itu juga termasuk jabatan. Tadi termasuk hidup karena mereka itu bisa gerak. Jadi ibu saya nama-nama jabatan. Ibu saya my mother. Teman saya my friends. Buku saya my book. Buku kamu your book. Buku mereka their book. Buku kita our book. Bukunya dia perempuan, her book. Bukunya dia laki-laki, his book. Makanannya dia benda, its food. Ya, jangan pakai buku. Binatang kan nggak punya buku. It kan nama binatang, kata nama benda. Maka saya menyebutkan its food. My name is Sutikno. Saya pakai my name, tidak boleh I name, tidak boleh. Me name juga nggak boleh. Akan dihubungkan dengan benda. My name is Sutikno. Your name is Mr. Arif. Your mother is Mrs. Susi. Your father is Mr. Bambang. Nah itu boleh. Jadi harus dihubungkan dengan benda. Saya katakan tadi benda tadi ada dua. Diletakkan sebelum benda. Buku saya tidak boleh book my. Nah kalau kalian pakai book my berarti diletakkan setelah benda. Saya mintakan sebelum benda. Maka buku saya pakai my book. Buku kamu your book. Buku mereka their book. Buku kita our book. Nah nanti dalam kalimat itu penggunaan possessive adjektif tidak hanya diletakkan sebagai subjek, boleh sebagai objek. Contoh possessive adjektif yang sebagai subjek, ibu saya kan di depannya. Ibu saya memasak nasi. Maka my mother cooks rice. My father watches television. Saya katakan tadi kalau what yang part pertama kalau berakhiran ch tambah es. Maka my father kan he. My father kan he, laki-laki. My father watches television. Begitu. Jadi kalian boleh possessive adjektif pemakaiannya diletakkan sebagai subjek. Boleh juga diletakkan sebagai objek. Contoh gimana? Ya, misalnya saya meminjam uang kamu, kan boleh. I borrow your money. Uang kamu kan biasanya your money. Buku kamu your book. Saya kan bisa saja saya membaca bukumu. I read your book.
Nah, your book ini namanya possessive adjektif, tapi tidak harus ada di depan kalimat. Boleh di depan kalimat sebagai subjek, boleh sebagai objek setelah kata kerja. Jadi kalian harus tahu, tolong anak-anak dipelajari. Nanti kadang-kadang anak-anak itu kan ya bingung, apa sih beda nih mai ditaruh depan tapi artinya kan nyambung, nggak boleh. Jadi kalau misalkan saya akan membawa uang saya akan membawa uang saya ke sekolah, maka sayanya tidak boleh pakai me, tidak boleh pakai main, karena saya tidak dihubungkan dengan benda sama sekali, berdiri sendiri. Maka I bring my money to school. Lah my money inilah possessive adjective. Kan posisi my money ini posisinya sebagai objek. Objek itu apa? Tadi saya katakan objek itu penempatannya setelah kata kerja. Lah saya bilang I bring my money, bringnya kata kerja. Kok iso Pak? Loh, kata kerja tadi kan berawalan me atau berawalan di pertama loh ya. Lah membawa itu kan membawa, menulis, menyanyi, mencintai, menyapu, melihat, menulis dan sebagainya. Atau bermain, itu penempatannya untuk possessive adjektif boleh diletakkan sebagai objek. Contoh lagi supaya lebih jelas. Saya, tidak harus saya ya, misalkan mereka mengirim suratnya, mengirim surat mereka their, tidak boleh pakai they karena surat mereka. They send their letter. Saya makan minuman saya, maka saya pakai I eat my drink, begitu. Jadi saya harapkan nanti anak-anak harus mengetahui perbedaan antara possessive adjektif dan possessive pronoun. Nah, possessive pronoun itu yang gimana? Yang kalau I, me objek, my adjektif, my ini namanya pronoun. Pronoun itu yang dimaksud itu kepunyaan. Jadi mine artinya sendiri tidak saya, tapi kepunyaan saya. Penempatannya di akhir kalimat. Contoh buku ini milik saya, bukunya tunggal. Ya kita harus pakai this book bukan this. This book is mine. Buku ini milik saya. Pakai is itu untuk tunggal. This book is mine. This pen is yours. Kenapa? Karena possessive pronoun itu you jadi yours, I jadi mine, they jadi theirs. Itu khusus untuk pronoun. We jadi ours, she jadi hers. Pokoknya terakhir ada tanda s. Ya. Kemudian he jadi his. Kemudian it jadi its. Jadi misalkan buku itu milik saya. Kalau buku itu ya saya pakai that book, tidak boleh this book. Nek this book itu bukunya dekat, nek that book bukunya jauh. Saya bilang this book is mine, buku ini loh punyaku. That book is yours, buku itu loh milikmu karena jauh. Nah bukunya satu, saya pakai this. Begitu bukunya lebih dari satu, maka saya pakai this. This bukan this tapi this. This books are mine. These books are mine. Saya pakai these books tambahin s karena saya menunjukkan jamak. Di depan saya ini ada buku banyak ya. Bukunya bukan satu. Saya tidak boleh menunjuk this book tapi these books karena booknya lebih dari satu, maka book ini pakai are. These books are mine. These pens are yours. This car is hers. Mobil itu milik dia perempuan. Kalau dia perempuan, milikku tambah s belakangnya. Her jadi hers. I pakai mine. I pakai mine. Itu khusus kepunyaan lo ya. You pakai yours, milik kamu. They itu kan mereka pakai theirs. Kemudian we pakai ours, she pakai hers,
he pakai his, it pakai it. Jadi penggunanya masih di akhir kalimat. Contoh, saya pakai itu tunggal. That di sini misalkan ada handphone. That handphone, saya dekat itu this saja ya. Kalau jauh, that handphone is hers. Artinya handphone itu milik dia perempuan. Kalau milik dia laki-laki, that handphone is his. Kalau this handphone is mine. This handphone is yours. Handphone ini milik kamu. This handphone is. Kalau handphone banyak gimana? Ya saya pakai this handphones are mine. Nah, di sini ada handphone dulu. Ya saya pakai ini memang milik saya. Saya pakai this. Thisnya bukan pakai THIS tapi THESE. This handphones tambah s are mine. Handphone ini adalah milik saya. Ya itulah penggunaan antara possessive adjective. Jadi tidak dihubungkan dengan benda yang posesif pronoun, tapi kepemilikan. Jadi kalau yang adjektif tadi kan buku saya, my book buku kamu, your book buku mereka, their book buku kita, our book bukunya dia laki-laki, his book bukunya dia perempuan, her book makanannya dia benda, its food. Begitu dihubungkan dengan kepemilikan, maka nama bendanya taruh depan. Terus ini berdiri sendiri, tidak boleh dihubungkan my book, tidak boleh, yours book, tidak boleh, theirs book, tidak boleh, karena mine artinya milik saya. Jadi this handphone is mine. Kalau handphone ini bukan milik saya, ya dibalik aja, kasih not. This handphone is not mine. Handphone kilo duduk punya saya. This handphone is mine. Nah kalau saya tanya, saya mengetahui ada handphone di sini, milik siapa ini? Saya tubinya taruh depan. Is this handphone yours? Apakah handphone ini milik kamu? Apakah handphone ini milik kamu? Is handphone yours? Oh, kalau misalnya kamu jawab bukan, itu bukan milik saya, maka this handphone is mine. Tidak boleh. This handphone is I, bukan. This handphone is me, bukan. This handphone is mine, bukan. Tapi this handphone is mine. Termasuk dia perempuan. Apakah handphone ini miliknya dia perempuan? Saya pakai pertanyaan lah, tuh bintang depan. Is this handphone is this handphone hers? Apakah handphone ini miliknya dia perempuan? Kalau miliknya dia laki-laki, saya tanya, ya is this handphone his? Kalau handphone ini bukan miliknya dia perempuan, this handphone is not hers. Itulah. Jadi intinya kita simpulkan bahwa possessive adjective dihubungkan dengan benda. Tapi possessive pronoun berdiri sendiri tapi masih ada hubungannya dengan benda, cuma bendanya ada di depan. Ya tidak harus handphone ya, walaupun rumah juga boleh. Misalnya this house is mine. Rumah ini loh milik saya. Kalau misalnya kamu itu lo milikku, nah, karena pacarnya kamu pakai kamu lo milikku. Boleh. Gimana Pak bahasa Inggrisnya? Kamu milikku. Ya berarti kamu itu kepunyaan saya. Berarti bahasa Inggrisnya you are mine. Nah kalau orang berpacaran pakai you are mine, I am yours. Nah gitu. Kamu itu lo milik saya milik kamu, I am yours. Artinya saya milik kamu. Saya bukan milikmu, I am not yours. Saya bukan milik kamu. Apakah saya milik kamu? Am I yours? Apakah saya itu milik kamu? Misalkan ini bahasa anak-anak muda ya biasanya seperti itu. Jadi bolehlah kalian menggunakan kalimat positif, boleh juga negatif, boleh interrogatif. Dengan catatan yang negatif itu setelah to be kayak not. Tapi nek barangnya satu, nggak usah dikasih tanda s. Tapi to be-nya pakai is. To be itu kan ada is, ada m, ada r. Begitu saya akan kasih kalimat this laptop is mine. Nah, begitu negatif, this laptop is not mine. Is this laptop mine? Apakah laptop ini milik saya? Nah, misalkan dia masih ragu, ini laptop saya, ini milik apa enggak? Is this laptop mine? Boleh. Kalimat seperti itulah namanya possessive pronoun. If you want to speak English perfectly, therefore you are successful in next time, you must study the differences between possessive adjective.
kalian harus bisa menggunakan perbedaan penggunaan possessive adjective, subject, object, possessive adjective, possessive pronoun, and the last possessive reflexive. Now I would like to explain after this explanation is stopped. I would like to continue in the next time in part 3, special for possessive reflexive.